Kuman-kuman ditularin ada yang lewat tangan, ada yang lewat ludah, ada yang lewat bersin, ada yang lewat udara. Hari ini akan dilihat nanti apakah memenuhi tidak standar itu. Nah, kami memang dalam hal ini melakukan peningkatan mutu dari semua pelayanan itu supaya sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, sehingga aman untuk pasien, tidak terjadi infeksi di dalam fasilitas kesehatan. Pencegahan penyakit bisa lewat fasilitas kesehatan atau Vaskes yang baik. Cuci tangan saja tak cukup, harus didukung faktor lain guna mengurangi resiko terkena virus atau kuman. Perkumpulan Pengendalian Infeksi Indonesia, Perdalin, mengingatkan kita pentingnya Vaskes dan lingkungan yang sehat, guna mencegah penyebaran kuman atau virus. Ketua Umum Perdalin, Hindra Irawan Satarai, mengatakan, awalnya masyarakat mengamati kenapa orang terpapar kuman atau virus, lalu mereka menemukan cara untuk mencegahnya, yaitu dengan cuci tangan. Pak Dokter, tercetusnya ide ini dari mana? Ini kan istilahnya tadi penyakit ini kan ya rentang lah, artinya kan kita kan masyarakat kayaknya harus perlu diedukasi tentang masalah ini, karena ya kita masyarakat sendiri kadang-kadang ya kurang paham lah itu kan tentang infeksi. Kadang-kadang kan kalau kita makan gorengan atau apa nggak cuci tangan, nanti infeksi ini. Nah, edukasi itu kayaknya harus perlu Pak Dokter gitu. Makasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan itu mulai berkembang setelah manusia itu mengamati lingkungan. Jadi abad ke-18 ada dokter kebidanan di Swiss, dia ngajar mahasiswanya kan, terus dia lihat ibu-ibu yang melahirkan kok banyak yang meninggal, terus dia lihat kenapa ini penyebabnya, tapi ada bagian-bagian yang juga selamat. Akhirnya terlihat loh, kok kelihatannya ini mahasiswa habis lakukan kegiatan, habis makan kali ya, habis ke toilet ya langsung menolong persalinan. Oh, mungkin dari tangannya si mahasiswa atau dokter-dokter yang lagi spesialisasi itu. Maka dia suruh mahasiswa itu dan dokter-dokter yang lagi spesialisasi itu cuci tangan. Vaskes untuk penanganan penyakit itu berbeda, misalkan toilet untuk penyakit paru, airnya harus bagaimana, untuk diabetes airnya juga berbeda. Maka Perdalin mendorong pemerintah untuk menstandarisasi fasilitas kesehatan. Seperti air bersih untuk toilet harus dibangun dari awal, bila ini sudah standar pembangunannya bisa sekalian, karena untuk kebutuhan air bersih yang berbeda harus ditanam. Budaya cuci tangan diintroduksi di seluruh dunia. Tantangan banyak, lama atau apa, akhirnya diperkenalkan hand rub oleh si dokter DPT. Beliau datang ke sini, Bapak hand hygiene dari Swiss juga. Ya udah, kalau misalnya tangannya cuma nggak kelihatan kan, nah, cukup berapa detik? 20-30 detik aja hand rub yang kita kenal sekarang, yang sekarang kita kantongin di tas habis. Nah itu akhirnya supaya tenaga kesehatan nggak ada alasan lagi nih bahwa wah lama, males ya, nyita waktu, kerepotin. Akhirnya budaya hand rub, dan ternyata sama juga kelihatan penurunan. Nah akhirnya kita tahu, oh ada kewaspadaan standar, oh ada kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kuman-kuman ditularin ada yang lewat tangan, ada yang lewat ludah, ada yang lewat bersin, ada yang lewat udara. Cara transmisinya berbeda, cara perlindungannya pun berbeda. Oh, ini dari alat-alat di OK nih, Dokter Manulang kalau operasi nih, di sterilnya nggak bener, dibawa dari tempat steril ke tempat OK-nya nggak bener, di jalan dihinggapi lalat, makanan dari unit produksi makanan ke pasien udah dingin sehingga tercemar. Nah itu akhirnya meluas. Akhirnya kita kelompokkan gitu.
kelompok pencegahan penularan infeksi ini. Jadi ini cabang ilmu kesehatan berkembang. Awalnya dari yang ibu-ibu melahirkan kemudian meninggal terkena infeksi. Akhirnya sampai sekarang udah stabil, tapi sekarang ditambah lagi nih ada kemajuan. Bukan artinya perkembangan. Bukan hanya jadi kan hand hygiene itu untuk tangan yang bersih. Sekarang juga ke clean hospital. Jadi rumah sakit yang bersih, resik. Perdalin berupaya menjadi penggerak terdepan terhadap problematikan pencegahan dan pengendalian infeksi saat ini yang tidak terlepas dari beberapa determinan terhadap kapasitas pengetahuan dan kemampuan, pendidikan, dan profesionalitas yang didukung dengan pemahaman adanya perubahan iklim, sanitasi air, dan perilaku lingkungan sebagai interaksi dinamis, menentukan kebijakan yang senantiasa berubah. Juga sekarang jadi pokok. Pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi bukan hanya dari penyakit tetapi juga perilaku seseorang agar tidak mentransmisikan virus dan patogen kepada orang lain sekitarnya. Karena itu, perlu memperkuat kesadaran kepada masyarakat, juga pemegang kebijakan agar sarana-prasarana layanan kesehatan disesuaikan dengan standar, sehingga tidak terjadi transmisi penyakit infeksi.